bakal melakukan sesuatu, yaitu apa? Wawancara. Betul banget, kita mendapatkan tugas dari Bu Pipit, mata pelajaran PKN tentang tugas wawancara. So, di video kali ini kita bakal melakukan wawancara bersama orang-orang spesial. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu. Aku Zahra, Aku Yasmin, absen 36. absen 68. Ya, dan aku bakal mewawancarai seseorang yang sangat kritis sekali. Dan aku akan mewawancarai seseorang yang sangat Masya Allah, Betul tabarakallah. banget, Masya Allah, tabarakallah banget. So, enjoy videonya, stay tune terus. Udah siap? Kamu udah siap? Siap. Yoi, let's go. Nah, karena kembali bersama aku Zahra Aryani, dan kali ini aku bakal mewawancarai salah satu orang yang banget dalam hal kritis. Dia tuh udah kritis banget, cantik dan keren banget deh. Pokoknya stay tune terus. Sekarang kita bakal menuju ke dia, oke? Let's go. Kita jalan-jalan dulu ya. BTW ini kelasku guys, kelas E2. Ini buat teman-teman Rika. Oke, sekarang menuju ke yang namanya temanku, yang namanya nanti kita kenalan aja ya. Ini dia. Yuk kita kenalan dulu. Oke, halo. Halo, namanya siapa? Halo, aku Adis. Oke, kali ini aku bawa tanya-tanya seputar nasionalisme dan juga wawasan kebangsaan. Jadi aku lihat dulu ya. Oke, jadi daripada kita tanya-tanya yang berat-berat, kita tanya-tanya yang gampang-gampang dulu nih. Nah, Mbak Belva, kira-kira, waduh, gelap nih guys, gak apa-apa. Siapa sih? Jangan dimatiin. Oh ya, FYI, Mbak Belva ini orangnya sangat ekstrovert ya guys. Oke, jadi Mbak Belva, yuk kita tanya. 100 poin kalau Mbak Belva bener, nanti 0 poin kalau Mbak Belva salah. Oke. Siapa nama Bapak Proklamasi Indonesia? Insinyur Soekarno. Betul. 100 buat Mbak Belva, 1000 buat aku. Selanjutnya, siapa yang mengetik teks proklamasi? Yang mengetik teks proklamasi adalah Sayuti Melik. Betul, memang langsung dapat 200 on strike guys. Berarti aku juga 2000 nih buat aku. Oke, nah kita lihat apakah Mbak Belva ini inget sama hari kemerdekaan Indonesia nggak ya kira-kira? Tanggal berapa ya? Tanggal 17 Agustus 1945. Oke, benar, berarti Mbak Belva ini masih mengingat nih tanah kelahirannya yaitu Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke pertanyaan yang berat ya. Gak tahu lagi jawabannya nomor pertama. Oke, Mbak Belva, apa sih yang namanya nasionalisme dan kira-kira bedanya dengan patriotisme tuh apa ya? Nasionalisme itu adalah rasa memiliki negara, rasa memiliki suatu bangsa yang kamu tuh lahir di situ gitu kan. Betul. Tapi kalau patriotisme adalah rasa kamu rela berkorban, rela untuk berjuang demi negara itu. Betul apa? Yes, bener banget. Oke, lanjut ya Mbak Belva. Nah, kira-kira kita kan udah di tahap regenerasi anak-anak di Indonesia nih. Terlebih udah Gen Z, Gen Alpha, bahkan ada yang namanya Gen Gamma nih bentar lagi. Nah, kira-kira tantangan terbesar untuk menumbuhkan nasionalisme bagi kita anak muda tuh apa sih, Mbak? Jadi gini, negara kita itu kan punya saingan-saingan dari negara lain. Kita bisa ngelihat bahwa negara lain itu punya sumber daya lebih baik, punya kualitas hidup yang lebih baik. Mungkin menurutku sendiri, ketika kamu melihat negara lain seperti itu, ketika kamu melihat di luar sana ada yang lebih beruntung daripada kita, itulah yang bikin kamu merasa susah untuk kemudian punya rasa nasionalisme terhadap negaramu sendiri. Gitu. Yes, benar, setuju banget nih sama Mbak Belva. Kira-kira gitu guys tantangannya. Nah, terus tadi kita udah ngomongin tentang tantangan. Selanjutnya, kira-kira harapan untuk masa depan nasionalisme Indonesia ini kira-kira gimana nih? Aku berharap semoga meskipun besok kita itu masih harus berjuang untuk negara kita sendiri, masih terus harus memperbaiki negara kita sendiri. Aku berharap semua anak muda ataupun orang tua sampai kita nanti meninggal, kita punya rasa memiliki kepada Indonesia, supaya pada akhirnya Indonesia tetap menjadi milik kita dan tidak direbut oleh bangsa yang lain. Oke, amin. Nah, terakhir nih,
last but not least, kira-kira ada kesan pesan nggak buat anak-anak di Indonesia nanti dan di luar sana? Oke, menurutku semoga semua anak Indonesia sadar bahwa bagaimanapun keberlanjutan negara ini adalah di tangan mereka, sehingga mereka bisa punya rasa memiliki terhadap negara ini supaya mereka peduli dan benar-benar menjaga negara ini. Oke, gimana guys? Kritis banget gak sih hasil wawancara tadi bareng Bang Zahra? Yoi, tepuk tangan dong. Nah, kira-kira segitu aja tugas dari kami, aku dan juga Yasmin. Terima kasih Mbak Belva dan juga temannya Mbak Terima Belva. kasih. See you kapan-kapan lagi. Halo teman-teman, jadi kali ini aku akan mewawancarai temanku yaitu Hajar Rahmani Syarifah atau biasa juga dipanggil Rahma. Yuk sekarang kita wawancara. Jadi kita udah ketemu Rahmanya. Ini dia, halo Rahma. Halo. Oke, jadi aku mau nanyain kamu 3 pertanyaan ya Rahma. Oke. Yang pertama adalah apa tujuan negara di Alinea keempat UUD 1945? Jadi tujuan negara di alinea keempat pembukaan UUD 1945 itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, betul sekali ya guys. Terus pertanyaan selanjutnya adalah apa itu nasionalisme menurut Rahma? Menurutku itu nasionalisme adalah rasa bentuk pengorbanan dan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia. Contohnya kita itu rela membeli produk dalam negeri sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita terhadap Indonesia gitu. Ah gitu, oke. Jadi pasti setiap diri kita harus ada nasionalisme gitu ya. Betul. Oke. Dan selanjutnya pertanyaan ketiga adalah gimana sih cara kita sebagai pelajar untuk menjaga keutuhan NKRI? Nah, cara kita sebagai pelajar untuk bisa menjaga keutuhan NKRI itu, yang pertama kita harus berteman dengan siapa saja, tidak boleh membeda-bedakan. Terus yang kedua, kita harus mempelajari budaya sendiri dan memahami serta menghargai budaya orang lain. Yang ketiga, kita harus menuntut ilmu. Yang keempat, kita juga nggak boleh nyebarin hoax. Jadi itu cara kita untuk bisa menjaga keutuhan NKRI. Ah gitu Rahma. Ya. Oke. Makasih Rahma. Dadah. Jadi itu tadi wawancaraku tentang nasionalisme sama Rahma. Dadah guys. Jadi kita udah menyelesaikan tugas reportase kita tentang apa? Nasionalisme, bener banget. Dan kita udah di penghujung acara dan kini saatnya kita untuk memberi suatu kesimpulan terhadap reportase yang udah kita berikan. Udah kita tanya-tanya kepada narasumbernya. Jadi kesimpulannya itu adalah kenapa tuh? Mending ya kesimpulannya itu disebutin satu teman kita lagi aja. Wah, boleh tuh, ini bagus. Yuk kita keluarin kekuatan kita. Yuk. Oke, ini dia Cahaya Kasbina. Absen 8. Oke. Jadi kesimpulannya adalah nasionalisme adalah cinta yang tinggi terhadap bangsa atau negara sendiri. terus penerapannya bisa kayak gimana nih? Kita menghormati hukum, mengenang jasa pahlawan, melestarikan budaya. Yes, gitu. Benar banget guys. Jadi apa yang tadi bisa kita petik, kita bisa melakukan yang namanya nasionalisme nggak hanya ke diri kita, tapi kita ajak ke teman-teman yang lain juga. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.